Kita hidup di dunia yang bising penuh sorak-sorai pencapaian, hiruk-pikuk pamer kekayaan, dan kear-kearan status sosial. Namun, di balik semua kebisingan itu, ada satu nilai yang kian mahal. Ketenangan. Disinilah kita belajar dari kebijaksanaan para filsuf Stoik yang mengajarkan kita bahwa nilai sejati manusia tidak terletak pada apa yang ia miliki, tetapi pada bagaimana ia mengendalikan pikirannya. Stoikisme mengingatkan kita, kemewahan sejati adalah pikiran yang tenang, hati yang mantap, dan hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh. Selamat datang di Arah Mindset, tempat kita bersama-sama belajar untuk arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hari ini, kita akan membahas satu topik menarik. Ciri orang berkelas, meski hidupnya sederhana. Karena sesungguhnya, kelas bukan soal harga pakaian, bukan soal merek kendaraan, atau saldo di rekening. Kelas adalah soal sikap, soal bagaimana kita bersikap tenang di tengah badai, bijak saat dihadapkan pada godaan, dan tetap rendah hati ketika dipuji. Orang berkelas justru sering kali terlihat sederhana. Mereka tak perlu sorotan lampu atau tepuk tangan. Kehadiran mereka memberi rasa teduh. Tutur kata mereka membawa makna, dan cara mereka memandang hidup memancarkan kebijaksanaan yang menenangkan. Dan itulah yang akan kita bahas kali ini. Apa saja ciri orang berkelas, meski hidup sederhana, yang membedakan mereka dari kebanyakan orang? Dan bagaimana kita bisa menumbuhkan kualitas yang sama dalam diri kita? Mari arahkan pikiran kita dan temukan ketenangan kita. Bayangkan, suatu hari, hidupmu berjalan seperti biasa, lalu tiba-tiba, kabar buruk datang. Mungkin masalah keuangan, mungkin kehilangan pekerjaan, atau seseorang yang kamu cintai sakit keras, atau hanya sekadar komentar negatif yang membuatmu merasa diremehkan. Apa reaksi pertamamu? Banyak orang langsung gelisah, jantung berdebar, pikiran melayang kemana-mana. Mereka terjebak dalam skenario bagaimana jika, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau orang lain menghina, bagaimana kalau hidup hancur. Namun orang yang berkelas, meski hidup sederhana, justru menunjukkan satu hal yang membedakan mereka. Dari kebanyakan orang, mereka tetap tenang dalam situasi sulit. Tenang bukan berarti tidak merasa sedih, takut, atau marah. Tenang bukan berarti tidak memiliki masalah. Tapi tenang adalah kemampuan mengelola pikiran dan perasaan sebelum perasaan itu mengendalikan kita. Disinilah kita belajar banyak dari filsafat Stoik. Para Stoik, seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, mengajarkan satu prinsip penting. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal di luar diri kita yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandang hal-hal itu. Orang berkelas memegang prinsip ini. Mereka tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak langsung marah atau frustrasi. Mereka memberi jeda pause untuk menenangkan pikiran sebelum bertindak. Misalnya, saat kehilangan pekerjaan, orang biasa mungkin langsung panik, merasa harga dirinya hancur. Sedangkan orang yang berkelas akan mengakui rasa sedihnya. Namun di saat yang sama bertanya, apa yang bisa aku kendalikan sekarang? Atau ketika seseorang menyelek-jelekan mereka, alih-alih membalas dengan kemarahan, mereka bertanya, apakah ini benar? Kalau benar, aku akan memperbaiki diri. Kalau tidak benar, kenapa aku harus terpengaruh? Itulah ketenangan yang menjadi ciri orang berkelas. Mereka tidak membiarkan emosi sesaat menguasai keputusan besar. Selain itu, orang yang berkelas tidak mendramatisasi masalah. Mereka melihat kenyataan apa adanya, bukan lebih buruk dari yang sebenarnya, tapi juga tidak membohongi diri. Marcus Aurelius mengingatkan, jika kamu terganggu oleh sesuatu, masalahnya bukan pada hal itu sendiri, tetapi pada penilaianmu terhadapnya, dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu. Orang berkelas juga paham bahwa ketenangan bukan hanya untuk diri sendiri. Ketika mereka tetap tenang, mereka menjadi sumber kekuatan bagi orang lain, teman, keluarga, bahkan rekan kerja akan merasa lebih aman di dekat mereka. Karena ketenangan itu menular. Pernahkah kamu berada di sekitar orang yang begitu kalem di saat krisis? Hanya dengan mendengar suara mereka saja, rasanya seperti disiram air sejuk. Itulah aura orang berkelas. Mereka mungkin sederhana penampilan atau hartanya, tetapi kehadiran mereka memberikan rasa teduh. Menjadi tenang bukanlah bakat bawaan. Tenang adalah keterampilan yang dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Pertama, sadari pikiranmu saat ada masalah. Hentikan sejenak, ambil napas dalam, tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa fakta?
Apa asumsi? Ini membantu memisahkan realita dari ketakutan yang dibuat pikiran sendiri. Kedua, ingat, apa yang bisa dikendalikan tulis 2 kolom. Apa yang bisa kamu kendalikan, apa yang tidak. Fokuslah hanya pada hal-hal yang ada dalam kendali. Ini klasik, namun sangat powerful. Ketiga, lihat dari sudut pandang yang lebih luas, tanyakan. Apakah ini akan berarti besar 5 tahun lagi? Banyak hal yang kita panikkan hari ini, ternyata tidak sepenting itu. Keempat, jaga tubuhmu. Tubuh dan pikiran terhubung. Olahraga ringan, tidur cukup, pola makan sehat semua membantu pikiran tetap tenang. Kelima, latih respon lambat. Jangan langsung membalas ketika emosi memuncak. Hitung 1-10. Ambil jarak atau bahkan tidur dulu sebelum memutuskan ke-6. Renungkan nilai hidupmu. Orang yang berkelas memiliki kompas nilai. Saat masalah datang, mereka kembali bertanya, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai hidupku? Nilai menjadi jangkar yang menjaga pikiran tetap stabil. Orang berkelas tidak perlu teriak-teriak untuk dianggap kuat. Kekuatan mereka justru ada dalam keheningan, dalam kebiasaan merenung, dalam kesadaran bahwa hidup ini naik turun, dan semua hal akan berlalu. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan adalah kebebasan tertinggi, karena saat pikiran tenang, kita bisa membuat keputusan terbaik. Saat pikiran tenang, kita tidak dikuasai rasa takut. Dan saat pikiran tenang, kita mampu melihat keindahan hidup, bahkan di tengah kesederhanaan. Itulah sebabnya tenang dalam situasi sulit menjadi ciri orang berkelas, meski hidupnya sederhana. Karena sejatinya, ketenangan adalah kemewahan yang tak bisa. Pernahkah kamu bertemu orang yang, bahkan sebelum kamu sempat bertanya apapun, sudah lebih dulu bercerita soal pekerjaannya yang hebat, bisnisnya yang sukses, atau barang-barang mahal yang ia punya? Atau mungkin kamu pernah membuka media sosial, lalu merasa dihujani postingan orang-orang yang memamerkan jam tangan mewah, mobil terbaru, liburan ke luar negeri, atau sekadar struk belanja yang fantastis nilainya? Kita hidup di zaman di mana pamer dalam berbagai bentuk terasa begitu biasa. Seolah-olah nilai seseorang diukur dari berapa banyak yang bisa dia tunjukkan. Tapi orang yang berkelas, meski hidup sederhana, justru berbeda. Mereka tidak merasa perlu pamer kekayaan atau pencapaian. Bagi mereka, yang terpenting bukan apa yang terlihat, tetapi apa yang benar-benar mereka miliki di dalam diri, kepercayaan diri, harga diri, dan ketenangan pikiran. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, pernah berkata, jangan habiskan waktu untuk berlagak seperti seorang filsuf, jadilah seorang filsuf. Pesan itu sederhana, esensi lebih penting daripada tampilan. Orang berkelas tidak merasa perlu menunjuk-nunjuk kekayaannya kepada orang lain. Mereka tidak menggunakan barang mewah untuk menutupi rasa kurang percaya diri. Karena pada dasarnya, mereka sudah cukup merasa berharga. Meski dunia tidak tahu apapun tentang pencapaian mereka. Bagi mereka, harta hanyalah alat, bukan identitas. Pencapaian hanyalah hasil kerja keras, bukan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Yang berkelas menyadari bahwa setiap manusia sedang menjalani perjalanan hidupnya masing-masing. Ada yang sudah berhasil, ada yang sedang berjuang. Dan tidak semua orang mampu melihat pameran kekayaan dengan hati yang ringan. Karena itu, mereka memilih merendah, bukan merendahkan. Mereka tidak ingin menambah luka orang yang sedang susah. Tidak ingin menciptakan rasa iri di hati orang lain. Karena mereka tahu, ketenangan yang mereka cari tidak datang dari pengakuan orang lain. Epictetus juga pernah berkata, jika kamu ingin maju, relakanlah untuk dianggap bodoh atau tidak tahu oleh orang lain. Kalimat itu tajam sekali. Karena banyak orang pamer, bukan hanya soal materi, tetapi juga soal ingin dianggap hebat, pintar, atau luar biasa. Padahal orang berkelas lebih memilih diam, belajar, dan hanya berbicara jika memang ada manfaatnya. Mereka tahu, semakin keras kita berusaha membuat orang kagum, semakin besar kita memperlihatkan kelemahan kita. Karena orang yang benar-benar tidak sibuk mencari validasi. Lagi pula, hidup ini lucu. Kekayaan bisa habis, jabatan bisa digeser, popularitas bisa pudar. Apa yang hari ini kita banggakan, besok bisa jadi beban. Orang berkelas menyadari bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milik kita adalah pikiran kita sendiri. Mereka tidak anti kesuksesan, tidak anti kekayaan. Namun, bagi mereka, kesuksesan sejati bukan diukur dari apa yang bisa ditunjukkan ke orang lain, tetapi dari kedamaian batin yang mereka rasakan. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang sederhana sekali penampilannya, tapi setiap kata-katanya menenangkan, yang kalau bicara tidak pernah memamerkan apapun,
namun kita bisa merasakan kualitas dirinya hanya dari cara dia bersikap. Itulah orang berkelas. Mereka seringkali hidup sederhana, tetapi kehadirannya meninggalkan kesan mendalam. Karena orang berkelas tidak mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak orang yang memuji. Mereka mengukur kebahagiaan dari sejauh mana mereka hidup selaras dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Tidak pamer bukan berarti minder. Justru sebaliknya, orang yang tidak pamer adalah orang yang paling percaya diri. Karena mereka tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu memastikan orang lain tahu siapa mereka. Seneca, salah satu stoik besar, juga mengingatkan kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Banyak orang memamerkan kekayaan karena membayangkan mereka akan diremehkan jika tidak terlihat wah. Padahal penderitaan itu hanya ada dalam pikiran. Orang berkelas membebaskan diri dari penderitaan itu. Mereka memilih hidup ringan, tanpa beban pencitraan. Jadi jika kamu ingin menjadi orang yang berkelas, tanyakan pada dirimu, apakah aku ingin berbagi kabar baik? Atau sebenarnya aku ingin orang lain mengagumiku? Apakah aku memakai barang tertentu karena aku suka? Atau karena aku ingin dianggap keren? Apakah aku butuh validasi? Atau cukup tahu siapa diriku tanpa perlu diumbar? Karena sesungguhnya, kemewahan sejati adalah hidup tanpa rasa harus membuktikan diri. Itulah sebabnya, orang berkelas, meski hidup sederhana, tidak merasa perlu pamer kekayaan atau pencapaian. Mereka menyimpan kebahagiaan mereka dalam hati. Karena mereka tahu, disitulah letak ketenangan. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang jika berbicara, rasanya seperti sedang menonton hujan turun dengan tenang? Kalimatnya sederhana, suaranya tidak keras, tapi setiap katanya penuh makna. Tidak banyak bicara, namun selalu tepat sasaran. Itulah salah satu ciri orang berkelas meski hidupnya sederhana. Mereka berbicara bijak, tidak asal berkomentar. Di zaman sekarang, semua orang seperti berlomba bicara. Media sosial dipenuhi opini, debat, sindiran, bahkan hujatan. Orang merasa harus selalu punya komentar atas segala hal, politik, ekonomi, gaya hidup, bahkan urusan pribadi orang lain. Kita sering lupa, diam juga sebuah pilihan. Tidak semua hal butuh respons. Tidak semua opini harus kita suarakan. Tidak, semua debat layak kita ikuti. Marcus Aurelius pernah berkata, jika kamu bisa diam, diamlah. Lebih baik tidak mengatakan apapun, daripada mengatakan hal yang tidak perlu. Orang berkelas paham benar makna kata-kata ini. Mereka berbicara hanya jika ada manfaat. Mereka tidak melontarkan komentar hanya demi terlihat pintar atau sekadar ikut-ikutan tren. Mereka tahu kata-kata punya kekuatan besar. Kekuatan untuk menyembuhkan, tetapi juga melukai. Kekuatan untuk mendamaikan, tetapi juga memicu kebencian. Orang berkelas memahami bahwa apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan apa yang ada di pikiran kita. Mereka lebih memilih diam daripada mengucapkan sesuatu yang akan mereka sesali. Nanti, ketika orang lain sibuk menjelekan, mereka menahan diri. Ketika orang lain terbawa emosi, mereka memilih menarik napas, menenangkan hati, dan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Bahkan, seringkali orang berkelas lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mereka memberi ruang bagi orang lain untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan, karena mereka tahu mendengarkan adalah salah satu bentuk rasa hormat yang paling dalam. Epictetus juga berkata, Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengarkan daripada bebek. Kata-kata ini sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Karena di dunia yang bising ini, orang yang mampu diam dan mendengarkan justru terlihat paling berkelas. Berbicara bijak bukan berarti selalu berkata hal-hal besar atau filsafat yang rumit. Tidak. Kadang berbicara bijak justru artinya menyampaikan hal yang sederhana dengan kata-kata yang tulus, tenang, dan jujur. Orang berkelas juga tidak asal mengomentari kehidupan orang lain. Mereka tidak mudah menghakimi, tidak mudah mengeluarkan pendapat tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Karena mereka sadar, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami orang lain. Apa yang terlihat di permukaan seringkali berbeda jauh dengan kenyataan. Orang berkelas memilih untuk menahan komentar jika itu tidak bermanfaat. Mereka tidak merasa perlu mengkritik hanya untuk menunjukkan kehebatan diri. Mereka lebih suka diam, atau jika harus bicara, mereka memastikan kata-katanya membangun, bukan meruntuhkan. Orang berkelas juga tidak suka pamer ilmu. Mereka tahu bahwa semakin banyak yang kita pelajari, semakin kita sadar betapa sedikit yang kita ketahui. Mereka tidak merasa perlu selalu jadi orang paling pintar dalam ruangan.
Karena bagi mereka, kebijaksanaan bukan soal seberapa banyak kita bicara, tetapi seberapa besar pengaruh baik kata-kata kita terhadap orang lain. Bagaimana cara melatih berbicara bijak? Pertama, berhenti sejenak sebelum berbicara. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini bermanfaat? Apakah ini baik? Apakah ini perlu? Jika jawabannya tidak, lebih baik diam. Kedua, dengarkan lebih banyak. Tahan keinginan untuk menyela atau langsung mengomentari. Dengarkan sampai selesai. Seringkali, orang hanya butuh didengarkan, bukan dinasihati. Ketiga, bicara seperlunya. Jangan memanjang-manjangkan pembicaraan demi terlihat hebat. Orang berkelas justru sering berbicara singkat, padat, namun penuh makna. Keempat, jangan asal komentar di media sosial. Sebelum mengetik, pikirkan, apakah komentarku akan menyelesaikan masalah atau justru menambah masalah? Kelima, kendalikan emosi. Emosi sering membuat kita berkata hal-hal yang kita sesali. Berlatih tenang sebelum berbicara adalah kunci berbicara bijak. Orang berkelas menyadari, ketenangan pikiran dimulai dari ketenangan lisan. Apa yang kita ucapkan menciptakan energi. Jika baik, energi itu membangun. Jika buruk, energi itu merusak. Karena itulah, berbicara bijak menjadi salah satu ciri paling jelas dari orang berkelas. Mereka tidak butuh sorotan, tidak butuh kata-kata bombastis. Mereka cukup tahu kapan berbicara, kapan diam, dan selalu memastikan setiap kata lahir dari ketenangan pikiran. Karena bagi mereka, diam yang bijak lebih berharga daripada 1000 kata yang sial-sial. Itulah sebabnya, orang berkelas, meski hidup sederhana, selalu terlihat berbeda. Bukan hanya karena apa yang mereka miliki, tetapi karena apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka pilih untuk tidak. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang, meski terlihat sederhana, tapi setiap tutur katanya penuh rasa hormat kepada siapapun? Entah dia berbicara kepada seorang pemilik perusahaan besar, atau hanya kepada tukang parkir di pinggir jalan, nada, suaranya tetap sama, penuh respek. Itulah salah satu ciri orang berkelas. Meski hidup sederhana, mereka menghargai orang lain tanpa memandang status. Dalam dunia yang serba hierarki, di mana jabatan, kekayaan, atau popularitas sering dijadikan tolok ukur nilai manusia, orang berkelas justru memilih cara pandang yang berbeda. Paul Gimer, semua manusia sama berharga. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, setiap manusia adalah bagian dari satu komunitas yang sama. Orang berkelas memahami hal ini. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar lebih tinggi atau lebih rendah di mata kehidupan. Kita semua manusia, sama-sama memiliki kelebihan, kekurangan, dan pergulatan batin masing-masing. Mereka tidak merasa lebih tinggi hanya karena harta, jabatan, atau pendidikan. Karena mereka tahu, status hanyalah atribut luar, bukan inti diri. Manusia, orang berkelas bisa bersikap santun kepada siapa saja, kepada sopir taksi, kepada kasir minimarket, kepada satpam, kepada orang yang bekerja membersihkan toilet umum. Mereka berbicara dengan bahasa yang sama, bahasa manusia, tidak menggurui, tidak merendahkan, tidak bersikap seolah-olah orang lain lebih rendah, hanya karena memiliki penghasilan lebih kecil atau pekerjaan yang dianggap biasa. Mengapa orang berkelas bisa bersikap seperti ini? Karena mereka tahu, harga diri bukanlah sesuatu yang harus ditegakkan dengan merendahkan orang lain. Mereka cukup yakin dengan siapa diri mereka. Mereka tidak butuh merasa lebih untuk merasa berharga. Lagi pula, siapa yang tahu takdir? Hari ini kita berada di atas, esok mungkin berada di bawah. Hari ini kita sehat, esok bisa jatuh sakit. Hari ini kita memiliki banyak uang, esok bisa kehilangan semuanya. Seneca pernah menulis, "Fortune is unstable. Therefore, avoid pride and arrogance." Keberuntungan itu tidak stabil. Karena itulah, orang berkelas selalu rendah hati. Mereka tahu, tidak ada yang bisa menjamin posisi seseorang akan selalu di atas. Orang berkelas juga memahami bahwa setiap orang memiliki cerita yang tidak kita ketahui. Seorang pramusaji yang melayani kita dengan senyum, mungkin sedang menahan sakit hati karena masalah keluarga. Seorang tukang bersih-bersih mungkin dayam-dayum sedang berjuang membiayai sekolah anaknya. Mereka tahu, kemuliaan manusia tidak pernah bisa diukur dari penampilan atau saldo rekening. Karena itu, mereka memperlakukan setiap orang dengan hormat. Pernahkah kamu melihat orang yang cara bicaranya berubah-ubah, tergantung siapa lawan bicaranya? Kepada bos besar, ia penuh senyum, lembut, sopan. Tetapi kepada pelayan restoran, nadanya meninggi, seolah tidak mau kalah. Orang berkelas tidak seperti itu. Mereka konsisten menghargai siapa saja, tanpa peduli jabatan,
kekayaan, atau latar belakang. Mereka tidak memotong pembicaraan hanya karena menganggap orang lain tidak sepenting dirinya. Mereka tidak berbicara dengan nada meremehkan. Mereka merasa harus selalu benar. Menghargai orang lain bukan soal basa-basi. Bukan sekadar formalitas. Tetapi lahir dari kesadaran mendalam bahwa manusia sama-sama memiliki martabat. Orang berkelas tahu hubungan antar manusia lebih penting daripada sekadar menunjukkan siapa yang lebih tinggi. Bahkan, bagi orang berkelas, menghargai orang lain adalah bentuk menghargai dirinya sendiri. Karena bagaimana kita memperlakukan orang lain sebenarnya adalah cerminan bagaimana kita memandang diri kita. Epictetus berkata, perlakukan orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Kalimat yang mungkin terdengar klise, tetapi sesungguhnya adalah kunci hidup orang berkelas. Karena tidak ada orang yang ingin direndahkan, tidak ada orang yang ingin diremehkan, tidak ada orang yang ingin dipandang sebelah mata. Orang berkelas juga tidak membedakan cara berbicara antara online dan offline. Di dunia nyata, mereka sopan. Di media sosial pun mereka tidak mudah menghina atau menjatuhkan orang lain, hanya karena beda pendapat bagaimana melatih kebiasaan menghargai orang lain. Pertama, lihat setiap orang sebagai manusia, bukan jabatan. Siapapun yang kita temui, anggap dia manusia yang sama berharganya dengan kita. Kedua, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menunggu giliran bicara. Tunjukkan bahwa kita benar-benar peduli. Ketiga, jaga nada suara. Nada tinggi sering melukai, bahkan jika kata-katanya terdengar sopan. Keempat, hindari bahasa merendahkan. Kalimat seperti kamu cuma, atau apa sih kamu tahu, adalah racun yang membuat orang merasa kecil, Kelima, bersyukur dan rendah hati. Sadarilah bahwa apapun yang kita punya hari ini bisa hilang besok. Itu membuat kita lebih rendah hati dan lebih mudah menghormati orang lain. Orang berkelas tahu, keanggunan sejati terletak pada bagaimana kita memperlakukan orang lain, bukan pada seberapa tinggi jabatan, seberapa banyak harta, atau seberapa hebat pencapaian kita. Karena pada akhirnya, yang diingat orang bukanlah berapa besar kekayaan kita, tetapi bagaimana mereka merasa ketika berada di dekat kita. Itulah sebabnya, orang berkelas meski hidup sederhana, selalu dihormati dan dikenang. Karena mereka memilih menghargai semua orang, tanpa memandang status. Pernahkah kamu merasa kesal karena orang lain tidak berperilaku seperti yang kamu harapkan? Atau berharap orang-orang berubah agar hidupmu terasa lebih tenang? Jika iya, kamu tidak sendirian. Karena banyak dari kita, tanpa sadar, terlalu sibuk ingin mengendalikan orang lain. Padahal, salah satu ciri orang berkelas meski hidupnya sederhana adalah mereka fokus pada pengendalian diri, bukan pada mengendalikan orang lain. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Orang berkelas memahami kata-kata ini. Mereka sadar, kita tidak bisa mengontrol apapun di luar diri kita. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang berbicara, bagaimana orang bersikap, bagaimana orang memperlakukan kita. Kita tidak bisa memaksa orang setuju dengan pendapat kita. Kita tidak bisa memaksa orang mencintai kita. Bahkan, kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok. Tetapi, ada satu hal yang selalu ada dalam kendali kita. Diri kita sendiri, cara kita berpikir, cara kita merespons, cara kita bersikap, cara kita memaknai setiap peristiwa. Orang berkelas tahu, mengendalikan diri jauh lebih penting daripada mengendalikan orang lain. Saat orang lain kasar, mereka memilih tetap tenang. Saat orang lain membuat kesalahan, mereka memilih bersabar, bukan langsung menghakimi. Saat keadaan tidak sesuai rencana, mereka menerima kenyataan, lalu menyesuaikan langkah. Mereka tidak membuang energi untuk mengubah orang yang tidak mau berubah. Mereka tidak berusaha membuat semua orang menyukai mereka. Mereka tidak memaksakan kehendak, karena mereka sadar, setiap orang punya jalan hidup masing-masing, punya cara berpikir sendiri, punya luka sendiri, punya keterbatasan sendiri. Seneca pernah menulis, kita menderita lebih banyak dalam pikiran daripada dalam kenyataan. Seringkali penderitaan kita bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena kita berharap orang lain berubah sesuai kehendak kita. Kita berharap pasangan kita lebih pengertian. Kita berharap teman kita lebih jujur. Kita berharap rekan kerja kita lebih disiplin. Kita berharap orang tua kita selalu mendukung pilihan kita. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Orang lain bukan boneka yang bisa kita atur sesuai keinginan kita. Orang berkelas menerima kenyataan ini dengan tenang. Mereka memilih fokus pada pengendalian diri. Kalau orang lain bersikap buruk, mereka tidak langsung terpancing emosi. Mereka memilih menahan diri, memikirkan respons terbaik. Mereka bertanya pada diri sendiri,
Apakah kemarahanku akan memperbaiki keadaan? Kalau jawabannya tidak, mereka lebih memilih diam. Karena orang berkelas tidak mau membiarkan orang lain mengendalikan suasana hati mereka. Mereka tahu, orang lain bisa berbuat apa saja, tapi kita yang memutuskan bagaimana merespons. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang membuat kita gelisah, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Orang berkelas melatih pikirannya agar tidak mudah terimbang-ambing oleh perilaku orang lain. Mereka tidak menjadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaan atau penderitaan mereka. Mereka juga tidak terobsesi mengatur orang lain. Mereka lebih fokus mengatur diri sendiri, mengatur emosi, agar tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah patah semangat mengatur pikiran, agar tidak selalu menganggap buruk orang lain, agar bisa melihat sudut pandang yang lebih luas, mengatur tindakan, agar tetap sopan, bijak, meski sedang berada di situasi sulit mengatur kata-kata, agar tidak mengucapkan hal-hal yang akan disesali kemudian. Orang berkelas menyadari, dunia di luar selalu tidak pasti, tetapi jika mereka mampu mengendalikan diri, maka apapun yang terjadi, mereka akan tetap tenang. Pernahkah kamu bertemu orang yang meski hidupnya sederhana, terlihat begitu damai, seolah tidak ada yang bisa mengguncang ketenangannya? Bukan karena hidup mereka selalu mulus, tetapi karena mereka memilih mengendalikan diri, bukan orang lain. Orang berkelas tidak menyalahkan orang lain atas apa yang mereka rasakan. Mereka tidak berkata, aku marah karena dia begini, tetapi mereka berkata, aku marah karena aku memilih untuk marah. Orang berkelas selalu menarik kembali kendali ke dalam diri mereka. Apakah ini mudah? Tentu tidak. Bahkan orang berkelas pun masih manusia. Kadang mereka juga kesal, sedih, atau frustrasi. Tetapi bedanya, mereka cepat menyadari, lalu menenangkan diri. Mereka tidak terjebak lama-lama dalam kemarahan atau kekecewaan. Karena mereka percaya, kebebasan sejati adalah kebebasan untuk mengendalikan diri. Bagaimana melatih pengendalian diri? Pertama, tarik napas sebelum merespons. Beri jeda beberapa detik agar emosi mereda. Kedua, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Ketiga, fokus pada hal yang bisa diperbaiki. Jangan habiskan energi untuk hal-hal yang di luar kendali. Keempat, latih rasa sabar. Karena orang lain tidak selalu berubah hanya karena kita ingin. Kelima, jaga pikiran tetap positif. Karena cara kita berpikir menentukan cara kita merespons. Orang berkelas tidak berusaha membuat dunia tunduk pada keinginannya. Mereka lebih memilih menaklukkan diri sendiri. Karena mereka tahu, dunia tidak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya. Tetapi diri kita selalu bisa. Itulah sebabnya, orang berkelas, meski hidup sederhana, selalu terlihat damai, karena mereka fokus pada pengendalian diri, bukan pada mengendalikan orang. Pernahkah kamu merasa lega hanya karena ada seseorang yang mau mendengarkanmu tanpa menghakimi? Atau merasa dihargai hanya karena seseorang benar-benar peduli pada apa yang kamu rasakan? Itulah kekuatan empati. Dan salah satu ciri orang berkelas, meski hidup sederhana, adalah mereka memiliki empati yang tulus. Banyak orang berpikir empati sekadar soal ikut merasa sedih jika orang lain bersedih. Tetapi orang berkelas memahami, empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain, tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, whenever you are about to find fault with someone, ask yourself the following question. What fault of mine most nearly resembles the one I am about to criticize? Orang berkelas tahu, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan atau penderitaan. Karena itu, mereka menahan lidah untuk menghakimi. Sebaliknya, mereka berusaha memahami. Empati mereka tulus, bukan sekadar basa-basi. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya menunggu giliran berbicara. Mereka memperhatikan nada bicara orang lain, ekspresi wajah, bahkan hal-hal kecil yang mungkin luput dilihat orang kebanyakan. Mereka peka terhadap rasa sakit orang lain. Sekalipun rasa sakit itu tidak diucapkan, orang berkelas tidak perlu mengumbar kalimat, aku mengerti perasaanmu, hanya untuk terlihat baik. Mereka menunjukkan empati melalui sikap, lewat kesabaran mendengarkan, lewat kalimat sederhana yang menenangkan, lewat kehadiran yang tidak menghakimi. Karena mereka tahu, seringkali, orang yang sedang terluka tidak butuh nasihat panjang. Mereka hanya butuh didengarkan. Seneca menulis, kadang, luka hati lebih parah daripada luka fisik, dan hanya kehadiran orang lain yang penuh belas kasih yang bisa menyembuhkannya. Orang berkelas paham ini. Mereka tidak buru-buru memberi solusi, apalagi meremehkan masalah orang lain. Mereka tidak berkata, masalahmu kecil. Lihat,
Orang lain lebih menderita karena mereka tahu setiap orang berjuang di medan tempurnya masing-masing. Orang berkelas memiliki kemampuan melihat sesuatu dari perspektif orang lain. Mereka mencoba menempatkan diri pada posisi orang yang sedang berbicara. Mereka bertanya dalam hati, jika aku berada di posisinya, apa yang akan kurasakan? Karena mereka sadar, hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Dunia terlalu luas untuk diisi hanya dengan pikiran egois. Orang berkelas juga tidak memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan pribadi. Mereka tidak mencari celah untuk menjatuhkan orang yang sedang rapuh. Karena mereka tahu, menyakiti orang lain tidak akan pernah membuat kita lebih berharga. Mereka memahami, orang yang bersikap kasar atau menyakiti orang lain, seringkali melakukannya karena luka yang belum sembuh. Karena itu, orang berkelas berusaha bersikap sabar. Meski tidak selalu berarti membiarkan diri diinjak-injak. Empati yang tulus bukan berarti membiarkan orang lain melanggar batas. Orang berkelas tetap punya prinsip, mereka tetap bisa berkata tidak jika memang harus, tetapi mereka mengatakannya dengan cara yang lembut, bukan dengan amarah. Orang berkelas juga tahu, empati tidak harus selalu berbentuk kata-kata. Kadang cukup lewat tatapan mata yang penuh pengertian, atau lewat kehadiran yang tenang di samping orang yang sedang berduka. Pernahkah kamu merasakan betapa berartinya seseorang yang diam saja, tetapi duduk di sampingmu ketika kamu menangis? Itulah wujud empati. Tidak selalu ramai, tidak selalu penuh nasihat, tapi terasa begitu hangat. Orang berkelas juga melatih empati dalam hal-hal kecil. Mereka menahan komentar yang bisa melukai hati orang lain. Bahkan ketika bercanda, mereka berhati-hati saat memberi kritik agar tidak merusak harga diri orang lain. Mereka berusaha membaca situasi, tidak memaksa orang lain bercerita kalau belum siap. Mereka memberi dukungan sekecil apapun, agar orang lain merasa tidak sendirian. Karena orang berkelas memahami, setiap orang memiliki luka yang tidak tampak. Ada yang terlihat ceria, padahal hatinya remuk. Ada yang terlihat tegar, padahal menahan tangis setiap malam. Epictetus pernah berkata, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Orang berkelas menjalani kalimat ini. Mereka lebih banyak mereka membiarkan orang lain mencurahkan isi hati tanpa merasa terhakimi. Karena mereka tahu, mendengarkan dengan tulus adalah salah satu bentuk empati paling berharga. Bahkan, orang berkelas sering meredam amarah mereka sendiri karena mereka berusaha memahami. Mungkin orang itu sedang lelah, mungkin dia sedang punya masalah, mungkin dia hanya butuh waktu. Itulah keanggunan orang berkelas. Mampu memahami tanpa harus selalu setuju. Mampu bersikap baik meski tidak selalu menerima perlakuan yang sama. Bagaimana melatih empati? Pertama, dengarkan lebih banyak. Saat orang berbicara, jangan sibuk memikirkan balasan. Fokuslah pada cerita mereka kedua. Hargai perasaan orang lain. Tidak semua masalah harus segera diselesaikan. Kadang orang hanya ingin didengarkan. Ketiga, jaga kata-kata. Kalimat sederhana bisa menjadi pisau jika diucapkan tanpa empati. Why? Sadari bahwa setiap orang berjuang, bahkan yang terlihat paling kuat, mungkin sedang menyimpan luka. Kelima, latih pikiran untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Bertanya, bagaimana rasanya jika aku ada di posisinya? Orang berkelas, meski hidup sederhana, memiliki empati yang tulus. Dan karena empati itulah, mereka dihormati, disenangi, dan dikenang. Bukan karena harta atau penampilan tetopi karena hati mereka mampu membuat orang lain merasa dimengerti. Karena pada akhirnya, kita semua hanya ingin merasa didengar, dihargai, dan tidak di dunia yang bergerak cepat, tren datang dan pergi nyaris setiap hari. Gaya hidup viral, opini populer, standar kesuksesan yang berubah. Hari ini orang ramai-ramai mengejar, besok sudah pindah ke B. Lusa, bergeser lagi ke hal lain. Tapi, di tengah gelombang itu, ada satu jenis manusia yang tetap berdiri tegak, tidak terbawa arus, tidak goyah hanya karena semua orang pergi ke arah yang sama. Itulah orang yang hidup dengan nilai. Salah satu ciri orang berkelas, meski hidupnya sederhana, adalah mereka punya kompas batin yang kuat. Nilai-nilai yang mereka pegang bukan hasil ikut-ikutan, tapi lahir dari pemahaman yang dalam tentang apa yang penting dalam hidup. Mereka tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi publik. Mereka tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Mereka tidak merasa harus tampil seperti orang lain agar dianggap. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu terobsesi dengan apa yang dikatakan atau dipikirkan orang lain, kamu akan menjadi tawanan mereka. Orang berkelas tahu, mengejar tren hanya akan membuatmu kehilangan jati diri.
Hari ini kamu menjadi seperti mereka, besok kamu berubah lagi. Karena tren sudah berganti pada akernia. Kamu kehilangan arah. Hidupmu dipandu oleh likes, views, dan komentar. Tapi jauh di dalam, kamu merasa kosong. Orang berkelas memilih jalan lain. Mereka tidak menolak zaman, tapi tidak tunduk padanya. Mereka tetap melek informasi, tetapi tidak menggantungkan identitas pada hal-hal yang sementara. Saat semut orang berlomba-lomba menunjukkan pencapaian, mereka tetap tenang. Karena mereka tahu, nilai tidak butuh pengakuan. Nilai akan terasa, bukan sekadar terlihat. Nilai-nilai itu bisa macam-macam. Kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, kesederhanaan, kerja keras, welas asih, dan yang paling menarik, nilai ini seringkali tidak terlihat mencolok. Kamu tidak akan viral karena memilih jujur. Kamu tidak akan trending karena bersikap setia pada prinsip. Tapi orang berkelas tidak mencari sorotan. Mereka tahu yang abadi adalah integritas, bukan sensasi. Dalam hidup, mereka selalu bertanya, apakah ini sejalan dengan nilai yang kupegang? Bukan. Apakah ini sedang tren ketika semua orang berlomba jadi kaya dengan cara instan? Orang berkelas memilih jalan yang bermartabat. Mungkin jalannya lebih lambat, lebih sepi. Tapi mereka tidak peduli. Karena yang mereka kejar bukan sekadar hasil, tapi ketenangan batin yang lahir dari hidup yang selaras dengan nilai. Epictetus berkata, jangan berharap hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan. Harapkanlah hal-hal terjadi sebagaimana adanya, dan kamu akan menemukan ketenangan. Dan bagian dari menerima sebagaimana adanya adalah menerima bahwa hidup dengan nilai kadang berarti berbeda dari mayoritas. Orang berkelas tidak takut berbeda. Mereka tidak ragu untuk berkata tidak. Bahkan ketika semua orang berkata, ya mereka tidak memakai sesuatu hanya karena itu sedang viral. Tidak membeli barang hanya karena semua orang punya. Mereka bertanya dulu, apakah ini benar-benar aku butuhkan? Atau aku hanya ingin diterima? Orang berkelas sadar. Tren bisa membuat kita merasa ketinggalan, tapi nilai membuat kita merasa cukup. Hidup dengan nilai adalah bentuk kebebasan. Karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh dunia luar. Kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu kemana arahmu. Bahkan ketika keadaan memaksamu untuk mundur, kamu tetap tenang. Karena kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Itulah mengapa orang berkelas terlihat stabil, tegas, tenang. Mereka tidak panik ketika tidak mengikuti tren. Mereka tidak minder karena hidupnya berbeda. Mereka punya kedalaman. Karena bagi mereka, kelas bukan soal gaya, tapi soal nilai. Nilai adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa didapat hanya dengan ikut-ikutan. Nilai dibentuk dari pengalaman, dari prinsip yang diuji waktu, dari keberanian untuk berkata, aku tidak ikut-ikutan, aku punya pendirian. Bagaimana cara melatih hidup dengan nilai? Pertama, kenali apa yang penting bagimu. Apakah itu kejujuran, kedamaian, keluarga, ketekunan, atau hal lain? Kedua, tuliskan nilai-nilai itu. Buat daftar, dan gunakan sebagai kompas saat kamu membuat keputusan. Ketiga, jangan takut tidak mengikuti tren. Tidak semua hal yang ramai itu relevan. Keempat, refleksi diri secara rutin. Tanyakan, apakah aku masih hidup sesuai nilainya? Kelima, temukan ketenangan dalam kesetiaan pada prinsip. Jangan biarkan tekanan sosial membuatmu kehilangan jati diri. Orang berkelas tidak anti perubahan, tapi mereka tahu, boleh mengikuti zaman. Tapi jangan sampai kehilangan arah. Mereka tetap menjadi diri sendiri. Bahkan ketika dunia berkata, kamu harus jadi orang lain. Karena pada akhirnya, dunia tidak selalu ingat siapa yang paling cepat berubah. Tapi dunia selalu menghormati mereka yang tetap teguh pada nilai yang. Pernahkah kamu merasa tersulut emosi hanya karena seseorang mengkritikmu atau hatimu mendidih? Meski nada kritik itu sebenarnya lembut, wajar. Karena manusia punya naluri mempertahankan diri. Kritik sering terasa seperti serangan terhadap harga diri, tapi orang berkelas, meski hidup sederhana, memiliki kemampuan luar biasa. Mereka tidak reaktif terhadap kritikan, bukan karena mereka kebal rasa, bukan pula karena mereka tidak pernah merasa sakit hati, tapi karena mereka telah melatih diri untuk tidak menjadikan kritik sebagai ancaman terhadap identitas mereka. Marcus Aurelius pernah berkata, choose not to be harmed, and you won't feel harmed. Don't feel harmed, and you haven't been. Orang berkelas tahu, kritikan hanyalah opini, bukan vonis. Mereka memahami, di dunia ini, mustahil semua orang menyukai kita. Mustahil juga semua orang selalu setuju
dengan cara kita berpikir, berbicara, atau bertindak. Karena itu, orang berkelas belajar memisahkan antara diri mereka dengan apa yang orang lain katakan tentang mereka. Ketika mendengar kritik orang berkelas, tidak langsung membalas, tidak buru-buru membela diri, tidak cepat menyerang balik. Mereka diam sejenak. Mereka bertanya dalam hati, apakah kritik ini benar? Apakah ada yang bisa kupelajari dari sini? Atau ini hanya emosi orang lain yang sedang mencari pelampiasan? Itulah bedanya orang berkelas. Mereka makna di balik kata-kata. Bukan hanya mendengar bunyinya. Orang yang tidak berkelas seringkali menganggap kritik sebagai hinaan. Padahal, tidak semua kritik lahir dari kebencian. Banyak kritik justru datang karena orang lain peduli. Seneca berkata, "He who takes advice does not betray his own freedom." Orang berkelas memahami, menerima kritik bukan tanda kelemahan. Justru, hanya orang yang kuat yang mampu mendengarkan kritik tanpa tersinggung. Mereka tahu, kritik adalah cermin. Kadang cermin itu retak, memberi gambaran yang tidak sempurna, tapi tetap bisa memperlihatkan sesuatu yang mungkin tidak kita lihat sendiri. Orang berkelas pun tetap selektif. Mereka tidak menelan semua kritik bulat-bulat. Jika kritik itu konstruktif, mereka bersyukur, mereka catat, mereka perbaiki diri. Jika kritik itu hanya berisi kebencian, mereka lepaskan, tidak menyimpan di hati. Karena mereka paham, tidak semua suara layak disimpan, tidak semua komentar pantas ditanggapi. Hidup ini terlalu singkat untuk sibuk membalas setiap komentar negatif. Orang berkelas menjaga ketenangan. Bahkan saat orang lain menyerang dengan kata-kata tajam, mereka memilih untuk tetap tenang, karena mereka tahu, emosi sesaat sering merusak lebih banyak hal daripada kritik itu sendiri. Epictetus berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Orang berkelas menjalani prinsip ini. Mereka tidak membiarkan lidah lebih cepat dari pikiran. Mereka mengendalikan diri. Mereka menilai kritik dengan kepala dingin. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang berkelas menjawab kritik? Mereka berkata, "Terima kasih atas masukannya," atau "Aku akan mempertimbangkan itu." Atau cukup diam jika memang tidak perlu dijawab. Mereka tidak merasa harus selalu menjelaskan diri, karena mereka tahu nilai diri tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Orang berkelas juga sadar, kadang orang mengkritik bukan karena kita salah, tapi karena mereka sedang memproyeksikan rasa sakit mereka sendiri. Ada yang mengkritik karena iri, ada yang mengkritik karena tidak paham situasi kita, ada yang mengkritik hanya supaya merasa lebih unggul. Orang berkelas tidak marah. Mereka melihat lebih dalam, karena mereka tahu tidak semua kritik layak dimasukkan ke hati. Dan jika kritik itu benar, mereka tidak malu mengakui kesalahan, karena bagi mereka, mengakui salah bukan tanda kalah, melainkan tanda dewasa. Orang berkelas juga melatih diri untuk tidak membalas kritik dengan kritik. Mereka tidak ingin masuk ke lingkaran dendam yang tidak berujung. Mereka memilih menjaga martabat, menjaga kata-kata. Karena mereka sadar, satu kata kasar yang keluar bisa merusak citra baik yang dibangun bertahun-tahun. Orang berkelas, bahkan saat diserang, mampu berkata, "Aku menghargai pendapatmu, tapi aku punya jalan pikiranku sendiri." Karena, pada akhirnya, ketenangan lebih berharga daripada kemenangan debat. Bagaimana cara melatih agar tidak reaktif terhadap kritik? Pertama, diam sejenak sebelum menjawab. Jangan biarkan emosi menguasai. Ambil napas. Teyan laida. Kedua, pisahkan kritik dari dirimu. Kritik bukan selalu tentang siapa dirimu, tapi mungkin hanya tentang tindakanmu. Ketiga, tanyakan, apa yang bisa kupelajari? Jangan langsung membantah. Mungkin ada kebenaran di sana. Keempat, pilah kritik yang konstruktif. Buang yang hanya berisi kebencian. Kelima, ingat nilai dirimu. Penilaian orang lain tidak menentukan harga dirimu. Orang berkelas tidak sempurna. Mereka juga pernah sakit hati, pernah merasa malu, tapi mereka selalu kembali ke prinsip. Aku tidak harus bereaksi terhadap semua hal, karena mereka tahu, ketenangan lebih mahal daripada harga diri semu. Dan pada akhirnya, dunia menghargai orang yang tetap tenang di tengah serangan. Orang yang tidak cepat terbakar, orang yang tetap menjaga martabat, meski diserang dengan kata-kata. Ada satu hal yang sering terlewat di zaman yang serba cepat ini. Ketenangan di tengah dering notifikasi, kesibukan media sosial, tuntutan untuk selalu ada di mana-mana. Manusia modern seolah terlatih untuk sibuk, untuk terus bergerak. Untuk tidak pernah diam, seakan-akan diam berarti ketinggalan. Sendirian berarti kesepian. Sepi dianggap mengerikan. Padahal bagi orang berkelas, meski hidupnya sederhana,
ketenangan dan waktu sendiri justru adalah kebutuhan, bukan ancaman. Marcus Aurelius pernah menulis, "Nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul." Orang berkelas memahami, ketenangan adalah sumber kekuatan. Mereka tidak merasa terasing ketika sendiri. Mereka tidak panik saat tidak ada yang mengajak bicara. Mereka tidak resah ketika berada di ruang sepi. Justru di saat-saat itulah, mereka bisa benar-benar mengenal diri sendiri, mengurai pikiran, mengevaluasi langkah, mendengarkan suara hati. Bagi mereka, waktu sendiri adalah ruang suci tempat mereka merapikan pikiran, merenungkan nilai-nilai hidup, memutuskan apa yang benar-benar penting. Orang berkelas tidak perlu keramaian terus-menerus untuk merasa hidup. Mereka tidak haus validasi. Mereka tidak butuh orang lain selalu hadir hanya supaya mereka merasa berharga. Mereka nyaman dalam kesendirian. Bukan berarti mereka antisosial. Bukan berarti mereka menutup diri. Tapi mereka paham, hidup seimbang itu butuh waktu sendiri dan waktu bersama. Banyak orang takut sendiri, karena saat sepi, pikiran jadi bising. Semua ketakutan, penyesalan, dan kegelisahan muncul ke permukaan. Orang berkelas berani menghadapi itu, karena mereka tahu, ketenangan bukan sekadar keadaan luar, tapi kemampuan mengelola pikiran. Seneca berkata, "People are frugal in guarding their personal property, but as soon as it comes to squandering time, they are most wasteful of the one thing in which it is right to be stingy." Bagi orang berkelas, waktu adalah harta. Mereka tidak menghabiskan waktu hanya untuk ikut-ikutan. Mereka tidak membiarkan waktu dihabiskan oleh hal-hal yang tidak memberi makna. Saat orang lain menganggap waktu luang adalah saat untuk scroll tanpa henti, orang berkelas memilih duduk tenang, membaca, menulis jurnal, merenung, atau hanya diam, mendengarkan suara hati. Karena bagi mereka, waktu sendiri adalah waktu untuk bertumbuh. Orang berkelas sadar, ketenangan bukan datang dari dunia luar, tapi dari pikiran yang terarah. Mereka memisahkan waktu untuk berpikir, waktu untuk merawat diri, waktu untuk memulihkan energi. Hidup mereka mungkin sederhana, tidak penuh gemerlap, tapi batin mereka luas, damai. Mereka memilih kualitas, interaksi, bukan kuantitas pertemanan. Mereka tidak merasa harus selalu terlihat sibuk. Mereka tidak ikut arus hanya supaya dianggap gaul. Karena mereka tahu, kesibukan yang tidak terarah hanya akan mencuri ketenangan. Epictetus pernah berkata, "Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control." Orang berkelas memahami, salah satu hal yang bisa mereka kendalikan adalah waktu mereka sendiri. Mereka tidak rela waktu diambil oleh hal-hal yang sia-sia. Itulah mengapa orang berkelas sering terlihat kalem, tidak terburu-buru, tidak tergesa. Mereka berjalan dengan ritme mereka sendiri. Saat orang lain ribut membicarakan gosip, mereka memilih diam. Saat orang lain panik mengejar tren, mereka tetap tenang. Saat orang lain terus-terusan mencari pengakuan, mereka cukup yakin pada diri sendiri. Mereka menghargai waktu sendiri, karena disitulah mereka menemukan jati diri. Orang berkelas juga tahu, ketenangan melahirkan kebijaksanaan. Di saat sepi, mereka belajar memahami luka lama, memaafkan diri sendiri, membenahi hal-hal yang selama ini hanya disapu ke bawah karpet hati. Mereka tidak takut menghadapi keheningan, karena keheningan adalah cermin, tempat mereka bercakap dengan diri sendiri. Bagaimana cara melatih menghargai ketenangan dan waktu sendiri? Pertama, sisihkan waktu harian tanpa distraksi. Matikan ponsel, jauhkan layar, hanya duduk, membaca, atau merenung. Kedua, tulis jurnal. Tuangkan pikiranmu, rasa syukur, keresahan, harapan, supaya pikiranmu tidak menumpuk di kepala. Nikmati aktivitas sendiri, jalan kaki, membaca, atau hanya duduk di teras. Latih dirimu merasa nyaman tanpa orang lain. Keempat, tentukan batasan waktu sosial. Tidak semua undangan harus diiyakan. Belajarlah berkata tidak demi menjaga ketenangan. Kelima, gunakan waktu sendiri untuk evaluasi diri. Tanyakan, apa yang paling penting bagiku saat ini? Apakah aku hidup sesuai nilai? Orang berkelas mengerti, ketenangan bukan kemewahan, itu kebutuhan jiwa. Karena hanya dalam ketenangan, kita benar-benar bisa mendengar suara hati kita sendiri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa menemukan arah. Orang berkelas memilih hidup yang mungkin sederhana, tapi pikiran mereka luas. Jiwa mereka lapang karena mereka tahu, ketenangan adalah rumah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, hanya di arah. Itulah 9 ciri orang berkelas. Meski hidupnya sederhana, bukan soal harta,
bukan soal kemewahan, tapi soal bagaimana kita memandang diri sendiri, orang lain, dan hidup ini dengan kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, kelas sejati tidak tampak di mata orang, melainkan terasa dalam cara kita bersikap. Orang berkelas bukan mereka yang selalu disorot, tapi mereka yang diam-diam memberi ketenangan, yang kehadirannya ringan, yang kata-katanya menyejukkan. Mereka mungkin tak punya harta melimpah, tapi mereka kaya jiwa. Dan itulah yang membuat mereka istimewa. Terima kasih sudah menemani pembahasan kita hari ini. Kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, supaya makin banyak orang yang bisa mengarahkan pikirannya dan menemukan ketenangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, hanya di Arah Mindset.